Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatidz, panitia, dan seluruh yang hadir, ibu-ibu pada kesempatan ini. Sehat semua ya, ibu? Sehat? Aku pun sudah puasa ini. Oh, puasa Senin. Alhamdulillah, bukan puasa Arafah ya. Berarti lebarannya besok. Ada yang lebarannya Rabu, ada ya yang Kamis, ada juga. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan dari rumahnya hingga ke tempat majelis ta'lim, ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga insyaallah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Begitu juga siapa yang hendak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka dia akan dipahamkan agama. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi sebelumnya dimuliakan dan diangkat kedudukannya karena ilmu. Oleh sebab itu Rasulullah diutus oleh Allah pertama kali adalah yang diturunkan surat Al-Alaq, itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, perintah untuk belajar, perintah untuk menuntut ilmu. Maka siapapun yang kemudian semangat hari-harinya untuk belajar, untuk menuntut ilmu, maka insya Allah kebaikan-kebaikan yang pernah dialami oleh para pendahulu kita akan kita juga dapatkan. Ibu-ibu rahmati Allah, pada kesempatan sore kali ini seperti yang disampaikan bahwa tema yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah 3 anggota yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disyukuri. Apa itu? Kita memulai dari surat An-Nahl ayat 78. Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian, ya, min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengerti apa-apa, jahil. Ya, tidak paham apa-apa, tidak ngerti apa yang harus dilakukan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan di muka bumi ini adalah untuk jadi khalifatun fil ardi, untuk mengelola bumi salah satunya, ya. Terlebih lagi tujuan yang sangat besar adalah untuk ibadah kepada Allah. Dan semua itu, ya, kita membutuhkan yang namanya pengetahuan. Mengelola rumah tangga, bahkan sekedar nanam padi pun butuh ilmu, ya. Butuh pengetahuan, tidak asal. Ya, kapan harus kemudian dikasih pupuk, ya. Kapan panen, waktunya sudah ngerti batasannya dari nanam hingga panen. Dan perkara-perkara yang sepele kita butuh ilmu, apalagi yang besar. Maka kata Allah, la ta'lamuna syai'a, bahwa Allah ciptakan kita dalam keadaan tidak mengerti apa-apa, tidak tahu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya,
Karena manusia ini kasih sayang Allah atas kebesaran Allah, ya, manusia harus hidup di muka bumi, harus mengelola, harus kemudian juga berumah tangga, ya. Utamanya adalah bagaimana dia bisa mengelola dengan cara yang baik. Ya, manusia kalau kemudian tanpa ilmu atau ilmunya tidak benar, maka juga akan mengurus dengan yang tidak benar, tentu hasilnya tidak baik. Maka Allah menciptakan sesuatu termasuk hambanya, maka Allah juga kemudian berikan yang itu akan bermanfaat bagi kehidupannya. Salah satunya adalah sarana untuk kemudian mengetahui apa yang harus dilakukan, yaitu ya agar terhindar dari kejahilan. Apa itu? Wa ja'ala lakumus sam'a. Maka Allah kasih yang namanya yang pertama pendengaran. Anggota tubuh yang pertama adalah pendengaran, gitu ya. Nah, ini adalah barang yang perlu disyukuri, salah satu. Meskipun seluruh anggota tubuh kita ini perlu disyukuri semua. Ya. Yang kedua adalah wal absar, penglihatan, wal afidah, yaitu hati atau akal. Nah, inilah yang kata Allah la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya. Nah, tiga anggota inilah yang akan kemudian mendampingi kita agar kita ini menjadi orang yang mengerti, ya, agar kita ini tahu cara kemudian apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi untuk kewajiban dan tujuan kita. Yang pertama adalah apa? Pendengaran, sama asam pendengaran. Ya, coba saja ibu-ibu datang pengajian tapi budek, ngomong apa gitu ya, tidak paham, ya. Biasanya kok dengar ini ustadznya kok mulutnya bergerak tapi enggak dengar, ini ustadz kok piye gitu ya, ternyata yang masalah pendengarannya gitu. Repot, susah, sulit menangkap sesuatu. Pernah ngomong dengan orang tua yang budek, Pak? Pripun? Susah ya. Membentak salah, enggak dibentak, enggak kedengeran gitu. Ya. Jadi susah. Ya. Ini jangankan yang kemudian yang punya pendengaran, yang lain pun yang ngurus ya susah, gitu ya. Sampai ada tetangga itu, apa, karena telinganya masalah dikit gitu ya. Ya masalah dikit itu sebulan balen rumah sakit, ada terapi sana pergi sana gitu. Ya, saking apa, pengen dengar. Dan telinga ini adalah barang yang sangat mahal. Ada jualannya, gitu ya. Nah, susah, sulit. Saya pernah dulu sempat bindeng, susah dengar gitu ya. Rumah sakit tuh bingung ya. Sedangkan kita masih belajar, posisi harus maksimalkan diri belajar. Dosen nyampaikan kalau kedengeran gitu. Ternyata apa? Saya ketika, mohon maaf ini, ketika sakit ingus mampet itu terlalu keras. Ternyata bahaya gitu. Jadi ini nyambung antara apa? Telinga dengan ada sarafnya gitu. Ya sembuhnya apa? Dibiarin aja. Lama-lama sembuh gitu ya, alhamdulillah. Ya, sudah sampai dokter spesialis bareng. Ternyata sembuh-sembuh setelah nggak ingusan. Alhamdulillah. Jadi jangan hormati Allah, ini barang mahal. Ya, kalau orang tahu bahwa telinga ini mahal dan dia akan tahu betapa dirinya ini
Iya. Saya ya, coba punya uang seberapa pun untuk mengobati telinga, mungkin saja kalau Allah belum berkehendak menyembuhkan tidak akan sembuh. Karena nggak ada dokter sendiri nggak bisa. Dia cuma periksa-periksa begitu saja, usaha sebagainya. Buktinya itu ada simbah-simbah itu, yang akhirnya ujung-ujungnya dokter memberikan pesan sabar. Ya, udah saatnya begitu. Allah ambil. Telinga ini mahal. Ibu-ibu mau setiap hari dikasih yang namanya uang 100 juta, tapi pendengarannya diambil. Ya, mahal 100 juta. Pengen bu? Ya, cantik-cantik tapi budek. Ya, ngapain? Cantik kayak artis sekalipun ditawarin budek ya susah. Repot gitu ya. Nah, maka jamaah serahmati Allah, ini yang pertama. Ya, alat untuk belajar. Hadir belajar nek ndak dengar susah. Maka Allah kasih telinga untuk dengar. Betul nggak? Betul ya? Nah, dan Allah juga menciptakan telinga itu pas sesuai dengan tempatnya. Allah tahu yang namanya keindahan. Allah tahu mengerti estetika yang pantas di mana diletakkan telinga. Jumlahnya pun pas, 2, nggak kelebihan. Betul ya? Nek lebih 1 pengen loh. Supaya ya nek suara dengar cetok. Indah. Atau kurang aja 1. Juga enggak apa. Gitu. Allah tahu, mengerti mana keindahan. Masya Allah. Luar biasa. Ya? Telinga ini. Juga kemudian apa ya? Air yang keluar dari telinga. Ya, air telinga itu gitu ya, enggak balik-balik antara ya pernah nyaksikan air ingus keluar dari telinga keluar dari mata gitu ya. Allah mengerti apa yang dibutuhkan makhluknya. Yang kedua adalah penglihatan, mata. Mata ini juga barang mahal. Lembut ya, barang lembut. Tapi Allah tahu bagaimana kemudian penempatannya dan bagaimana penjagaannya. Sampai maka Allah itu Al-Hafidh. Allah itu disebut dengan nama yang menjaga. Ya. Allah jaga pun mata ini dibuatkan kemudian alat penjagaannya juga sesuatu yang sesuai. Apa sih ini contohnya? Ini kenapa? Pelindungnya. Jadi Allah tahu pas kelopak mata. Ya. Allah ngerti apa yang dibutuhkan mata. Mata ini lembut. Ya, maka tempat menutupnya mata pun kemudian lembut. Nek keras. Nah, gimana mau tidur? Susah, Bu. Dadak ya. Jadi bagaimana kemudian kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Kalau kemudian orang itu paham, mengerti, tahu ilmunya, maka setiap hari dia akan senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mata. Mata ini salah satu fungsinya adalah juga untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Dengar coba Bu, tapi gelap. Ada yang kurang betul. Nah, jangan mungkin ya jadi alasan tuh nggak datang ke pengajian. Kenapa? Nggak lihat. Dadak minta tolong orang, nuntun aja, repot. Jadi yang kedua
ya adalah sarana untuk belajar adalah mata. Dan mahal juga barang mata ini. Ya, ada jamaah pengajian kecelakaan jatuh, kacamatanya nunjuk, ditawarkan beli mata mirip gitu ya, pasang gitu. Mahal harganya tapi tetap gelap. Ya, tapi dah mirip ya dibanding gak ada matanya. Oh ya, kan ya ininya ganteng-gantengnya gitu, nah matanya berikut. Mungkin malu lah ya dikasih mata, penting mirip tapi tetap gelap. Mahal, tidak ada jualannya yang kemudian sesuai dengan apa yang Allah berikan. Ya, nah, ini yang kedua mata. Yang ketiga hati. Bisa dengar, bisa lihat, tapi nggak paham, nggak ada akal. Ribut, kesulitan untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru ustaz. Ya, banyak orang tua yang kemudian gregetan dengan anaknya, ya pelajaran susah yang lain. Pengen nggak punya anak yang kemudian dapat juara gitu, seneng Bu ya? Nah ini gara-gara kemudian apa? Kekurangan, keterlambatan yang harusnya dapat juara jadi kesulitan untuk memahami saja susah gitu. Nah ini akidah ini adalah juga sarana untuk belajar. Ya maka ada adik ipar itu karena memang ya kondisi keadaan fisik yang kurang termasuk terlambat dalam belajar. Akhirnya daftar sekolah dicabut lagi, kasihan. Tak nyampe. Yang lain sudah kemana, dia masih di situ. Ya, kenapa? Akalnya. Maka 3 alat inilah Allah berikan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, cara bersyukurnya bagaimana? Dari 3 anggota ini. Caranya gimana, Bu? Menggunakan 3 anggota ini. Gimana? Maka cara bersyukur yang pertama adalah menggunakan alat pendengaran, kemudian penglihatan dan akal kita ini adalah untuk mengenal Allah terlebih dahulu. Itu yang diminta sama Allah. Jadi kekhawatiran kita kepada anak untuk tidak bisa matematika, nggak bisa fisika, nggak bisa pelajaran-pelajaran yang lain, itu nggak boleh mengalahkan dari kekhawatiran kita, ya, dari anak yang nggak memahami agama, memahami itu mengenal Allah. Ini banyak orang tua anaknya, ya, kemudian sampai khawatir nggak bisa matematika, diapain Bu? Les. Nek nggak bisa baca Quran, les nama buatan. Berani bayar mahal matematika, fisika, tapi anaknya nggak bisa sholat, nggak khawatir. Ini banyak orang yang tidak bersyukur. Cara syukur yang pertama, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum qu anfusakum wa ahlikum nar, surat At-Tahrim. Ya. Bagaimana kemudian rasa syukur kita kepada Allah menjaga keluarga kita dari api neraka. Harusnya takutnya kita terhadap diri kita dan keluarga kita nanti tidak selamat di sisi Allah itu jauh lebih besar. Bukan berarti tidak boleh, silakan ajari anak yang matematika, fisika, kemudian sebagainya.
Itu boleh karena kita hidup di dunia. Boleh. Tapi gunakan itu semua untuk menghantarkan agar anak kita kemudian mengenal Allah. Ya. Sekarang tuh sekolah-sekolah itu banyak hanya sebatas kemudian mengajarkan urusan-urusan yang kemudian sifatnya fardu kifayah atau mubah saja. Ya, fisika, matematika itu wajib apa mubah apa pripun? Boleh, silahkan. Bahkan umat Islam itu sepanjang sejarah sejak dulu penemu matematika itu umat Islam, ulama-ulama paham agama. Silahkan. Tapi jangan sampai kemudian hal yang sangat wajib justru kemudian ditinggalkan. Ini yang pertama diminta sama Allah. Ya, jangan sampai urusan dunia, urusan kemudian pendidikan yang umum justru kita khawatir. Tapi kalau anak nggak sholat, nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, kemudian kita nggak takut, nggak khawatir. Ya, ini yang pertama, rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, ya, adalah untuk mengenal nabinya. Siapa Rasulullah? Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Untuk apa Rasulullah diutus? Kalau mengenal Allah tadi adalah dengan cara mengenali diri kita. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Mau kemana? Gitu. Dari mana kita ini? Ya, ya. Jangan sampai kemudian anak-anak kita tidak paham, tidak ngerti. Ya. Seolah-olah kita hidup semata di dunia. Ya. Semata-mata di dunia saja. Nah, maka penting sekali kita mencarikan pendidikan tidak hanya sebatas menyekolah. Habis umur waktu anak kita ya kemudian sampai lulus pun tujuannya hanya sebatas sekolah sekarang. Tuh, coba kalau ditanya sekolah anak sekarang sekolah itu mau ngapain, mau apa? Cari ijazah. Ya Allah, Bu, udah ngabisin waktu umur cari ijazah. Duit habis-habisan, uang jajan lah pinten. Tiap hari berapa habis lah. Betul. Mau cari ijazah. Sekarang punya uang aja, Bu, nggak usah sekolah, nggak usah berangkat. Kawan saya mau berangkat sekolah S1 di luar negeri. SMA belum punya ijazah. Beli, Bu. Mau apa sekolah? Mau belajar. Apa belajar anak kita? Ibunya nggak yakin loh. Kita harus kemudian mencari di sana. Mana yang kira-kira sekolah anak kita itu yang betul-betul mengarahkan anak kita belajar. Utamanya guru-guru yang tahu mengerti mana yang wajib. Anaknya yang sukses-sukses itu jangankan orangnya, duitnya pun enggak pulang. Bahkan ada yang sampai orang tuanya mati membusuk ketahuan setelah seminggu. Wah, ini kisah nyata. Anaknya kaya raya, tapi dia minta pembantunya yang ngurus. Seminggu sekali datang. Orang tua yang ditetapkan di tengah kota. Ya, tengah kota atau pinggiran kotanya yang warung. Pembantunya seminggu sekali datang. Nah, mau begitu, Bu?
kaya loh anaknya Bu, pejabat juga. Pengen begitu? Ini salah. Jadi banyak sekarang tuh doktor, profesor lahir ya dari sekolah, tapi kemudian justru lahir penjahat. Banyak sekali. Banyak yang ditangkap oleh KPK disebutkan itu justru yang sarjana, yang S2, yang doktor, yang profesor. Nah, kok bisa? Padahal sekolah Bu ya. Ini justru yang nggak sekolah ini yang kemudian apa namanya nggak bahaya. Sekolah kok bahaya gitu, malah tambah nyusahin orang banyak. Ya, maka jamaah hormati, inilah kenapa sejak awal sudah salah. Tempat pendidikan yang kemudian dipilihkan untuk anak kita, bukan yang kemudian mendidik anak kita menjadi anak yang memiliki akhlak. Ya, maka pindah lagi kemudian kurikulumnya. Sebetulnya kalau kita lihat tujuannya Bu, tujuannya tuh baik, bagus sekali. Melahirkan anak yang berkarakter. Wah, dari dulu, Masya Allah. Padahal Islam datang sudah memberikan solusi dan berhasil. Itu nggak dipakai. Padahal itu kemudian apa solusi dari Allah. Tapi apa? Pendidikan agama malah jadi pelajaran bukan inti. Betul ya? Benar ya? Mungkin saya keliru gitu ya. Ya, pelajaran agama jadi bahan pelajaran tambahan. Bahkan ada yang jadi ekstra. Nah, coba. Nah, gimana mau jadi? Orang yang serius aja susah, sulit. Kita didiknya. Apalagi jadi ekstra. Apalagi jadi tambahan doang. Gitu ya. Orang di pesantren kita serius, itu kesulitan mendidik anak. Ya. Nah, apalagi yang hanya. Maka yang kedua adalah mengenal nabinya. Bagaimana Rasulullah berakhlak mulia kepada istrinya. Itu praktek dari Al-Quran itu Rasulullah. Mau jadi apa saja Rasulullah sudah mencontohkan. Mau jadi presiden pribadi Nabi. Mau mengurus rumah tangga Rasulullah terbaik. Istrinya bahkan kemudian 9 lebih semuanya kemudian mengalami yang namanya kebahagiaan, merasa diawasi semua, merasa diperhatikan. Lah ini satu istri aja merasa nggak gitu, merasa tidak ada begitu ya, bukan di sini mereka, gitu ya, mereka, sanes meriki. Ya, kalau di sini nampaknya suaminya ikut pengajian, sehingga baik, insya Allah. Ini baiknya pengajian tidak dari ibu, harusnya dua, suami sama istri gitu ya, dan kena sindir semua gitu, gitu ya. Kalau kena arahan ya arahan dua-duanya. Nah, ini Nabi, semua kehidupan sudah contoh sama Rasulullah. Kedua mengenal nabinya, itu yang paling wajib. Jangan sampai idolanya anak kita kalau ditanya yang muncul apa? Kalau laki-laki, wah siapa biasanya? Messi, siapa lagi? Main bola muncul, naik perempuan, wah artis Korea gitu ya. Saya sampaikan lagi, Bu. Orang Korea itu karena mereka itu nggak punya contoh model yang baik, sehingga mereka kemudian membuat film-film yang seolah-olah romantis. Nggak punya model. Di Islam itu sudah ada model terbaik. Siapa? Rasulullah. Ya, Rasulullah. Suami terbaik. Coba bayangin, Aisyah itu pernah bikinkan minum, salah masukkan gula, yang dimasukkan nek jenengan coba mau sengaja Bu, jenengan masukkan garam ke suami. Wah, pripun Bu? Bu. Wah.
Udah banyak masalah tambah masalah. Apa sudah nggak betah lagi dengan saya kan gitu. Rasulullah SAW. Apa yang lakukan Rasulullah? Rasulullah nggak marah, senyum. Ya, dan mengerti tahu Rasulullah. Akal sehatnya dipakai. Jangan-jangan istri saya masukkan ini memang tidak sengaja. Nggak bisa saja Bu ya, nggak sengaja Bu ya. Betul Bu? Iya. Akal sehatnya dipakai. Ya, batinnya yang sehat dipakai. Apa Rasulullah? Sini minum bareng gitu ya. Baru tahu kalau itu garam setelah Aisyah minumannya. Terbaik nggak Bu? Sering nggak suami suuzon, nggak tabayun? Sering nggak Bu? Atau istri yang suuzon? Pernah suuzon sama suami? Sering? Ini Rasulullah. Ketika Allah merintahkan tidak boleh suuzon, Rasulullah itu yang menerapkan dalam kehidupan nyata sampai ke istrinya bersalah. Ketika Rasulullah bersama istrinya, salah satu istrinya, ya Aisyah juga ini, Aisyah dia. Ini giliran Aisyah, tiba-tiba istri yang lain mengantarkan makanan di tengah piring. Kemudian ya Aisyah cemburu. Olah kok giliran saya kok berani-beraninya ngantar makanan gitu. Dan saat itu ada tamu. Wah, ada tamu istimewa mungkin gitu ya. Piring yang diantarkan, ada orang antarkan diutus gitu ya, istri yang lain. Dia ambil sama Aisyah dibanting depan tamu. Wah, nah coba Bu. Banting piring depan tamu. Suami sedang pripun Bu. Wah, gitu ya. Rasulullah kemudian marah enggak? Enggak. Senyum aja. Diambil piringnya, hanya menyampaikan ibu kalian sedang cemburu. Nah gitu. Masya Allah. Terbaik, banyak sekali contoh Rasulullah. Luar biasa. Ya. Sehingga masalah kecil itu enggak jadi bes. Kita itu gara-gara masalah kecil pun kadang jadi idola. Maka yang kedua adalah mengenal Rasulullah. Terlebih lagi kemudian bagaimana ibadah yang benar. Itu semua sudah dicontohkan sama Rasulullah. Yang ketiga adalah mengenal agama ini. Rasa syukur kita kepada Allah dengan 3 anggota badan adalah mengenal yang namanya apa? Agama ini. Itu kitabullah. Ya, agama. Kenal Islam. Karena 3-tiganya inilah yang akan ditanya oleh Allah di alam barzah, alam kubur. Ya. Dan itu semua nggak bisa bawa kerpean. Hafalan nggak bisa. Ya. Itu sesuai dengan amal perbuatannya. Bagaimana kehidupan dia? Ya. Mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal Islam. Secara benar, secara baik. Dan dia praktekkan kehidupan, insya Allah mudah ketika mendapatkan pertanyaan di alam barzah. Ya, ini maka jamaah serahmati Allah, ya, cara bersyukur kita dengan 3 anggota badan berikutnya adalah ya bagaimana kemudian dengan cara ya menyehatkan hati kita. Hati ini ada yang sehat, ada yang sakit, bahkan ada yang mati. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Syu'ara 88. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari di mana harta, anak,
jabatan kita itu nanti di akhirat tidak lagi bermanfaat. Nggak manfaat. Mau sak kaya apapun, sak banyak apapun, ya, jabatannya setinggi apapun, nanti baru merasakan betapa kemudian ya urusan itu semua kecil. Ya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menemui Allah membawa hati yang selamat. Siapa hati yang selamat itu? Yang pertama adalah al-iqbalu 'alal haq. Ciri hati yang selamat adalah orang yang kemudian senantiasa menerima kebenaran agama. Senang dengan kebenaran, senang datang ke pengajian. Kebenaran adanya pengajian. Ya. Meskipun berat, kadang berlawanan dengan hati naluri kita, dengan hawa nafsu kita. Kalau itu kebenaran, maka kita mau tidak mau harus menerimanya dengan lapang dada. Itulah hati yang selamat. Contohnya siapa? Karena ini sudah sebentar lagi mau Idul Adha. Contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa kita ambil pelajaran. Ya, beliau sebagai contoh pemilik hati yang selamat. Ketika kemudian Allah perintahkan melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya. Ya, apakah kemudian Nabi Ibrahim melanggar dan menolaknya? Enggak. Apa yang dilakukan sama Nabi Ibrahim? Dipraktekkan, diterapkan. Berat enggak, Bu? Nggak berat. Coba aja kalau kita yang demikian. Ya, diceritakan sama anak enggak, Bu? Bu, kalau mimpi begitu cerita sama anak enggak? Ini Nabi, tidaklah mimpi seorang Nabi kecuali itu perintah Allah, wahyu. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza. Wahai anakku, ya, aku mendapatkan perintah Allah dalam tidurku, apa? Menyembelihmu. Disampaikan. Yo cinta sama anak, tapi kebenaran datang dari Allah itu lebih dicintai sama Nabi Ibrahim. Meskipun harus mengorbankan anak. Itu contoh bagi kita semua. Ya, sebagai bukti kita cinta kepada anak, justru kebenaran ini yang kemudian didahulukan. Mungkin ada anak yang kemudian dipondokkan, ya, dari ibu-ibu sekalian. Yo, hati nalurinya nggak mau jauh-jauh dari anak, betul kan? Yo, pengennya dekat sama anak ya. Tapi ini demi anak, masa depan anak kita, ya, agar mereka belajar agama. Ya, sekarang biarkan mereka pergi meskipun kemudian hati kita ini pengen bersamaan. Ya. Nah, ini yang namanya apa? Demi kebenaran rela berkorban. Ini siapa? Nabi Ibrahim. Bahkan lebih dari seperti apa yang lakukan. Anaknya loh diserahkan untuk disembelih. Ya. Nah, ini satu sisi Nabi Ibrahim ini bagaimana kemudian nampak berhasil dari pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Pengen menguji juga bagaimana berhasilnya beliau dalam didik. Ya. Yang ternyata kemudian hasil pendidikan Nabi Ibrahim, anaknya pun sebagai contoh pemilik hati yang selamat juga. Ketika kemudian disampaikan kepada anaknya, jawaban anaknya gimana? Menolak apa? Ya, kita pengen punya anak yang demikian. Saat kita butuh pertolongan, butuh perhatian anak, Nabi Ibrahim ini mendapatkan perintah Allah, dihadapkan dengan yang namanya kalau meninggalkan akan dapat murka dari Allah. Kalau menjalankan berat sekali. Kira-kira anak saya mau menjalankan apa? Ya, ternyata apa? Datang anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yang Masya Allah, ya, tentu kebahagiaan tersendiri bagi orang tua di saat susah sulit dihadapkan
Sementara kemudian kalau ditinggalkan dapat murka dari Allah, ternyata anaknya kemudian hadir datang memberikan bantuan orang tuanya. Senang nggak Bu? Punya anak begitu? Masya Allah. Dituruti apa yang diinginkan orang tua. Ini bahagia sekali orang tua. Ya. Dan ini tidak begitu saja, tidak cuma-cuma kemudian hadir, kemudian jadi seorang nabi. Ya memang takdir Allah Nabi Ismail itu akan jadi seorang nabi. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim, upayanya itu sangat sulit, Bu. Sarana-sarana untuk menghantarkan kepada anak yang soleh itu dilakukan sama Nabi. Bukan kemudian pasrah begitu saja. Mulai dari yang namanya istrinya, tidak sembarangan milih istri. Dan istri yang kemudian dinikahi sama Nabi Ibrahim itu istri yang pilihan terbaik, gitu ya. Kenapa? Anak yang demikian tidak mungkin lahir kecuali dari seorang ibu yang juga baik.